tim 8 juga hari ini alhamdulillah sudah bertemu dengan Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Kemudian juga besok berencana sedang diatur waktunya untuk juga dengan Pak SBY, Ketua Majelis Tinggi, juga tentu dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahaye. Kemudian juga sedang diatur waktunya dengan pimpinan PKS. Jadi ini hal yang baik untuk terus berkomunikasi antara tim 8 dengan Capres, tim 8 Capres dengan pimpinan partai, sehingga semua mendapat informasi yang lengkap dan juga bisa juga mendapatkan saran-saran dari para senior partai terkait dengan strategi taktis kemenangan Mas Anies. Ada pertemuan antara SBY, Anies Baswedan, dan tim 8 untuk membicarakan ya tentu bagaimana nasib pencalonan Anies Baswedan ke depan. Demikian juga misalnya siapa yang akan mendampingi akhirnya sebagai calon wakil presiden. Nah, ini menarik ya sobat Ira sekalian, karena barang ini tidak putus dan kemudian di tengah elektabilitas Anies yang so-called menurut lembaga survei terus turun. Terakhir Litbang Kompas. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini ya sahabat Ira sekalian. Kita kerjakan mengupdate masing-masing, menceritakan perkembangan yang terjadi di kawasan masing-masing, baik Nasdem, Demokrat, PKS, dan progresnya sangat menggembirakan. Kita bersyukur dengan capaian-capaian yang dilakukan oleh teman-teman di koalisi ini. Jadi tadi pembicaraannya adalah bagaimana kita mendorong lebih jauh agar gerakan perubahan ini, ikhtiar perubahan ini makin luas jangkauannya, makin besar simpati dan kepercayaan dari masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan, ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya, dan ada juga proyek. Yaitu salah satunya adalah soal menurunnya elektabilitas ya. Oke, coba kita lihat ini ya. Ada beberapa hal sebenarnya ya, sebelumnya sudah dibantah juga. Ragukan hasil survei Anies Baswedan, Surya Paloh, dengan segala hormat banyak yang tidak tepatnya. Anies bandingkan hasil survei internal dengan sejumlah lembaga survei, bedanya jauh sekali. Oke. Jadi sobat sekalian, saya pernah juga melihat survei ya yang dilakukan oleh bukan lembaga survei tetapi oleh institusi negara. Saya tidak sebutkan. Dan memang berbeda. Dalam hasil survei tersebut justru Anies tipis ya. Nomor 2 dia. Yang tercecer jauh justru nama lain. Jadi Anies 1 dan 2 itu head to head dan masih dalam kerangka margin of error. Jadi memang agak dalam tanda kutip agak aneh juga ketika tiba-tiba ada calon yang di-boost begitu luar biasa untuk menjadi bahkan nomor 1. Jadi itu peran lembaga survei yang menurut saya memang luar biasa menggiring opini publiknya ya. Anies Baswedan menemui SBY di Cikeas tanpa didampingi tim 8. Dikutip dari gpnn.com Cikeas, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menemui Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat 25 Agustus. Pantauan gpnn.com, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tiba di kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Terpantau Anies hadir tanpa didampingi oleh tim 8 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Setiba di kediaman SBY, Anies langsung disambut oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha. Awalnya, Rifki menyebutkan Anies akan didampingi oleh tim 8 untuk bertemu dengan SBY. Anies akan didampingi tim 8 yang merepresentasikan 3 parpol, Demokrat, Nasdem, dan PKS. Pertemuan akan membahas berbagai hal strategis terkait Pilpres 2024, kata Rifki kepada wartawan Jumat. Dia mengatakan penjajakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP telah dimulai sejak setahun yang lalu. Kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan piagam kerjasama 3 parpol pada 6 bulan yang lalu. Pembukaan pendaftaran Capres-Capres tinggal 50-an hari lagi. Untuk itu, Capres Anies akan berdiskusi secara langsung kepada pimpinan 3 parpol secara bergantian. Kemarin dengan Nasdem, malam ini dengan Demokrat, dan dalam waktu dekat dengan PKS, pungkas Rifki. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menemui Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat 25 Agustus. Pantauan JPNN.com, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tiba di kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Terpantau Anies hadir tanpa didampingi oleh tim 8 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Setiba di kediaman SBY, Anies langsung disambut oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha. Awalnya, Rifki menyebutkan Anies akan didampingi oleh tim 8 untuk bertemu dengan SBY. Anies akan didampingi tim 8 yang merepresentasikan 3 parpol, Demokrat, Nasdem, dan PKS. Pertemuan akan membahas berbagai hal strategis terkait Pilpres 2024, kata Rifki kepada wartawan Jumat. Dia mengatakan penjajakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP telah dimulai sejak setahun yang lalu. Kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan piagam kerjasama 3 parpol pada 6 bulan yang lalu. Pembukaan pendaftaran Capres-Capres tinggal 50-an hari lagi. Untuk itu, Capres Anies akan berdiskusi secara langsung kepada pimpinan 3 parpol secara bergantian. Kemarin dengan Nasdem, malam ini dengan Demokrat, dan dalam waktu dekat dengan PKS, pungkas Rifki. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menemui Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat 25 Agustus. Pantauan JPNN.com, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tiba di kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Terpantau Anies hadir tanpa didampingi oleh tim 8 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Setiba di kediaman SBY, Anies langsung disambut oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha.